Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Kudus, ruang cerita tentang kearifan lokal dan juga warisan spiritual di Tanah Kudus, Jawa Tengah. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Wahyu Anggraini sebagai host, dan pada hari ini kita akan berbincang langsung dengan juru kunci makam Sunan Kudus mengenai suatu hal yang sangat unik, yaitu larangan menyembelih sapi di Kota Kudus. Apa sih sebenarnya makna dari larangan tersebut? Yuk mari kita dengarkan. Baik, Bapak, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya ya. Langsung saja, boleh Bapak ceritakan apa asal-usul larangan menyembelih sapi di Kudus ini? Oh iya. Ya, larangan menyembelih sapi di Kudus itu karena dulunya itu kan masa kehinduan. Lalu dengan kebijakan Kanjeng Sunan Kudus itu tidak boleh menyembelih sapi. Nah, terus itu kan tujuannya untuk dakwah ya, syiar apa itu namanya, syiar bil apa itu bil mau'izatil hasanah itu loh. Itu kan berarti dakwah dengan cara yang baik gitu. Makanya karena untuk menghargai agama lain, agama Hindu itu, sehingga bisa menarik lebih banyak orang Hindu untuk masuk ke Islam. Terus ini dulu itu kan kerajaan zaman dulu Pangeran Poncowati itu, sehingga bisa masuk Islam, terus akhirnya menjadi mertua Kanjeng Sunan Kudus itu. Jadi kalau syariatnya memang boleh, cuman ini istilahnya kebijakannya untuk menghormati agama lain. Jadi konon katanya larangan ini berasal dari Sunan Kudus ya Bapak ya. Dan bagaimana reaksi masyarakat Islam pada zaman itu? Ya, reaksinya ya bagus-bagus saja, apalagi yang waktu itu kan banyak kaum di sini yang masih beragama Hindu gitu. Jadi positif ibaratnya dari respon masyarakat gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang, warga Kudus itu tidak menyembelih sapi gitu. Kalau untuk makan daging ya biasanya ya tetap ya boleh. Bapak, apakah benar sampai hari ini masyarakat Kudus masih mematuhi larangan itu? Kalau ada acara besar seperti Idul Adha, apa mereka tetap tidak menyembelih sapi? Ya, sebagian besar masih mematuhi anjuran-anjuran seperti itu di sini karena menghormati Kanjeng Sunan Kudus. Dawuhnya walaupun udah sekian ratus tahun tapi masih, walaupun memang ada cuman sebagian kecil. Selain larangan menyembelih sapi, ada juga beberapa tradisi khas Kudus yang masih lestari. Bisa Bapak ceritakan beberapa di antaranya? Ya mungkin makanan-makanan itu kayak seperti kalau buat bancaan itu, buat syukuran itu kan ada nasi jangkrik. Kalau dulu istilahnya itu ada yang bilang jangkrik goreng. Itu walaupun tidak ada daging jangkriknya, tapi istilahnya nasi jangkrik. Itu biasanya kalau di sini buka luhur atau haul Kanjeng Sunan Kudus itu makanannya pakai itu nasi jangkrik. Selain itu biasanya kalau untuk ada orang punya hajat itu syukurannya pakai opor panggang. Nah itu khas Kudus yang dari dulu itu.
Salah satunya yang terkenal itu tadi ada buka luar ya Bapak ya, yang nasi jangkrik itu memakai daun jati itu ya Bapak. Nah, ada tradisi lain seperti dadangan juga masih ramai diadakan menjelang Ramadan ya. Apa makna dibalik tradisi dadangan ini? Kalau dandangan dulu itu sebenarnya tuh untuk menyambut bulan puasa. Jadi zaman dulu itu di sini, di yang sekarang itu ada pohon palem. Nah, di situ disebut Tanjung. Dulu ada pohon Tanjung dua sebelah kanan dan kiri itu. Nah, itu kalau menjelang puasa itu ada banyak orang jualan-jualan. Nah, jualannya itu kayak apa ya? Kayak dandang-dandangan gitu. Nah, gitu. Sebagai juru kunci makam, apa harapan Bapak terhadap generasi muda di Kudus agar tetap melestarikan tradisi dan nilai-nilai warisan Sunan Kudus? Ya, harapan kami untuk warga Kudus itu menjaga budaya ketimuran, karena kalau budaya cara berpikir orang atau ideologi itu sudah ke barat-baratan, itu nanti tradisi yang seperti itu yang lebih bijak itu mungkin akan tergerus dengan generasi sekarang yang mungkin cara berpikirnya sudah berbeda. Jadi budaya timur kalau bisa memang dilestarikan. Ini sudah cukup ya Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu juga kepada kami. Terima kasih. Ya. Dari cerita beliau kita belajar bahwa sebuah tradisi, kebudayaan dan juga spiritualitas itu bisa hidup secara berdampingan dengan damai. Tentang larangan menyembelih sapi di Kota Kudus ini bukan sekedar tentang hewan, tetapi juga tentang penghormatan dan juga warisan leluhur dari Wali Songo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.